Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keabsahan ibadah terkait dengan bagaimana kita menjalaninya dengan ilmu. Dikatakan wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan wa man bighairi ilmin, dan siapa orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya sedanten kedah dielmoni, fikih kedah dielmoni, akhlak kedah dielmoni, tasawuf kedah dielmoni, sedanten kedah dielmoni. Maka inilah urgensi atau pentingnya kita mengaji, talabul ilmi, ngangsu kawruh, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, Allahumma amin. Termasuk nanti hari Jumat kita insyaallah akan menyambut bersama salah satu ibadah yang ada dalam agama kita, inggih menika Idul Adha. Di situ kita disunnahkan untuk melakukan beberapa hal. Kalau mau dirunut mulai hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan kalau mau dirunut mulai besok hari Rabu, yakni tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah disebut sebagai hari Arafah. 9 Zulhijjah kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa. Kanjeng Nabi dawuh, siyami yaumi arafata ahtasibu 'alallah annahu yukaffirus sanatan lati qablah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah, aku mengharap, dawuhipun Kanjeng Nabi, bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lampau. Berarti panjenengan dinten Kemis niki monggo kita disunnahkan untuk berpuasa Arafah 9 Zulhijjah, di mana kebetulan jatuh pada hari Kamis, berarti niate saged didobeli. Niat puasa Arafah sekaligus puasa sunnah hari Kamis. Pun niku mawon, mboten usah diniati pindah wis niat ngodok Ramadan wingi. Mboten saged, kranten kodok hukumnya wajib, tidak bisa digabung dengan ibadah sunnahnya. Diniati double niki mawon kali niat poso sunnah Kemis dan niat puasa 9 Zulhijjah atau puasa hari Arafah, hari Kamis. Terus manten ngoten, selain ngelampahi siam, selain kita berpuasa, yang kedua kita juga disunnahkan untuk bertakbir. Takbir hari raya niki wonten kali, wonten takbir mutlak, wonten takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir yang tidak, kesunnahannya tidak tergantung oleh pelaksanaan sholat. Kalau takbir muqayyad, kesunnahannya terkait dengan ibadah sholat. Dalam arti kita baru disunnahkan untuk bertakbir kalau kita usai melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah,
fardu kifayah, misalkan sholat janazah, itu kita disunahkan untuk bertakbir. Setelah itu pokoknya kita habis melaksanakan sholat, dan itulah yang disebut sebagai takbir muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan sholat. Lek mutlak lepas, wonten mutlak, wonten muqayyad. Nah, di antara rangkaian Idul Adha, takbirnya jenis yang apa? Dua-duanya ada pada rangkaian Idul Adha. Artinya apa? Takbir muqayyad nggih wonten, takbir mutlak nggih wonten. Kalau dirinci seperti apa? Bukan pada 10 Dzulhijjahnya, tapi sebelum dan sesudahnya, menjadi satu rangkaian. Kita sudah mulai disunahkan bertakbir itu tanggal 9 Dzulhijjah. Lek cara tahun iki dinten napa mangke? Dinten Kemis. Tapi catatan kita takbirnya takbir muqayyad. Kita baru disunahkan takbiran lek mantun ngelampahi sholat. Berarti diawali kapan? Mulai ba'da subuh. Panjenengan Kemis mantun subuhan, setelah salam monggo sareng-sareng maos takbir. Pun ping 3 mantun selesai, biasanya dipimpin oleh imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai hari Kamis tanggal 9 Dzulhijjah. Mantun ngoten ba'da zuhur, maksudnya ba'da sholat zuhur. Mantun salam takbiran malih. Mantun sholat asar takbiran malih dinten Kemis niku. Berarti diemut-emut Kemis saderenge sahur nggih, niat puasa napa? Arafah sekaligus puasa Kemis. Puasa napa nggih? Sunnah Kemis. Berangkatan masjid jamaah, mantun jamaah subuh takbiran. Mangke zuhur ba'da sholat zuhur takbiran. Tidak harus habis jamaah. Panjenengan sholat piyambak umpami keranten nopo mboten sageden masjid, sholat sendirian nggih takbiran piyambak nggih mboten napa-napa. Setelah salam, setelah sholat asar takbiran malih. Sudah, itu namanya takbir muqayyad. Mantun ngoten mlebet maghrib malam hari raya, malam Jumat, berarti nggih malam Jumat itu sudah masuk namanya waktu takbir mutlak. Artinya apa? Tidak terikat dengan sholat. Kapanpun kita boleh dan disunahkan membaca takbir. Tidak harus terikat dengan pelaksanaan sholat. Kan biasanya ngoten, ba'da isya takbiran, jam 8, jam 9, jam pinten setengah 11 takbiran. Itu namanya takbir mutlak. Berakhir sampai kapan? Sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Pun jam pinten kemawon, habis berapa, habis melaksanakan sholat atau tidak. Tapi tentu secara sosial kita pertimbangkan lingkungan. Kalau memang takbirannya bareng-bareng pakai pengeras suara, dipun ngantos jam 12 bengi sik takbiran ten masjid ya. Kalau mau baca sendirian monggo, dan itu namanya waktu takbir mutlak. Mantun ngoten Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pelaksanaan sholat Id itu masuk waktu takbir mutlak, takbir muqayyad lagi. Artinya apa? Kita disunahkan untuk takbiran setelah sholat Idul Adha kalau baru habis melaksanakan sholat. Tanggal 11 mantun zuhuran, oleh Jumat niki mantun Jumatan takbiran riyin. Mantun asaran 10 Dzulhijjah Jumat takbiran. Ba'da maghrib, ba'da sholat maghrib takbiran. Ba'da sholat isya takbiran. Pun ngantos jam 09 takbiran malih. Dikinten Sabtu tasik riyaya mangke. Ba'da isya, ba'da sholat isya kemawon. Ba'da subuh dinten Sabtu tanggal pinten niku? 11
Dzulhijjah, ba'da sholat zuhur, terus sampai terakhir asar tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Berarti dinten apa niki? Lek Jumat tanggal 11, Sabtu tanggal 11, Ahad tanggal 12, Senin tanggal 13. Berarti tanggal 13 akhir hari tasyrik, hari Senin, diimut-imut mangke ba'da salat asar niku terakhir pun. Terakhir takbir muqayyad. Berarti lek cara diitung kula lan panjenengan sedanten saged takbiran pinten dinten? 9, 10, 11 kali 11 13. 5 hari kita takbiran. Tapi harus kita perhatikan kapan takbir muqayyad, kapan takbir mutlak. Lek tanggal 9 muqayyad terikat dengan sholat. Malam riyo mulai masuk mutlak, bebas sampai pelaksanaan sholat Id. Mantun ngoten setelah sholat hari raya masuk waktu takbir mutlak, hanya disunnahkan setelah melaksanakan sholat dan berakhir asar tanggal 13. Pun itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi napa? Tentang puasanya. Yang kedua tentang takbirnya. Yang ketiga, sebelum kita masuk pembahasan di edaran ini, selebaran ini, kita membahas tentang perbedaan Idul Adha dengan Idul Fitri. 1. Salat Idul Adha lebih afdol daripada salat Idul Fitri. Kenapa? Karena perintah melaksanakan salat Idul Adha ada dalam Al-Quran. Gusti Allah dawuh, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Sudah maklum hari raya yang ada penyembelihan kurban Adha napa Fitri? Adha. Kalau perintah Idul Fitri ten Quran boten wonten, tapi ada di sunnah Kanjeng Nabi. Akhirnya ulama menyimpulkan karena perintahnya secara khusus ada dalam Al-Quran, salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Kadang sing rame Idul Fitri napa Idul Adha? Idul Fitri, kraton mantun poso saulan, klambi anyar, limo anyar kabeh nggih ya. Sing rada bener niki berarti tiyang medunten. Tiyang medunten niki riyayane napa? Idul Adha niki wajib toron ke Madura niki. Toron wangsul ten medunten itu Idul Adhanya. Pun itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Kalau di Idul Fitri sebelum sholat kita disunnahkan makan minum meskipun sekonik, meskipun cuma sedikit, entah minum, entah makan kurma sisa takjil Ramadan kemarin. Pokoknya disunnahkan makan dulu. Tapi kalau Idul Adha nanti hari Jumat, diusahakan jangan makan dan minum dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Apa motif dan alasannya? Kalau di Idul Fitri disunahkan makan minum dulu sebelum sholat, tujuannya adalah untuk membedakan antara hari ini dengan hari kemarin. Wingi Ramadan aku sih gak oleh mangan isu-isu ini. Saiki tak mangan, untuk membedakan hari ini dengan hari kemarin. Niku lek Idul napa? Idul Fitri. Lek Idul Adha mboten, tidak disunnahkan tidak makan dulu. Tujuannya apa? Supaya di hari itu yang pertama kali masuk ke perut kita adalah keberkahan daging hewan kurban. Supaya yang pertama kali masuk daging hewan kurban. Tapi itu ilustrasinya kalau jenengan kurban piyambek, beleh piyambek dan sebagian setengah kilo, sak kilo langsung digawa nang pawon diolah.
Lho lek kemudian ngandalno kurban teko masjid, mari sembayang gak mangan ayah, sik ngenteni kurban teko masjid gitu. Padahal piyambake mboten kurban atau kurban tapi titip ten masjid kan akhirnya jam setunggal kain manten iki. Wah akhirnya jam 1 kayak dibagi, asar kayak mateng, wah akhirnya semaput dhisik ya. Semaput dhisik. Gitu kalau bisa monggo. Kalau bisa dilakukan hari itu yang pertama kali masuk ke perut adalah daging hewan kurban. Itu kalau bisa dilakukan. Tapi tetap kita disunahkan untuk tidak makan minum dulu sebelum sholat. Boten arep-arep, tapi lek digei kan nggih. Nggih arep nggih. Pun mantun ngoten perbedaan yang ketiga, paling tidak yang terakhir sebelum kita masuk pembahasan ini. Perbedaan yang ketiga, sholat Idul Fitri disunnahkan agak diakhirkan dari awal waktu. Tapi kalau sholat Idul Adha disunnahkan untuk disegerakan. Segerakan dikerjakan di awal waktu. Kenapa kok beda seperti itu? Gampang. Kalau Idul Fitri disunnahkan untuk agak diakhirkan, mboten di awal waktu pas, karena untuk memberikan kesempatan bagi orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Dan memang afdolnya seperti itu. Afdol kita mengeluarkan zakat fitrah itu di hari 1 Syawal, pokoknya sebelum pelaksanaan sholat. Niki ngelek saged, tapi pun titip panitia dibagi piyambak. Titip panitia isu-isu bayang riyo sing ngeteraken zakat, titip panitia mboten direken kali panitia. Kalau mau bagi sendiri, ba'da subuhan ten masjid kali beto beras dulu yang kita terangkan, terus mampir ten bundi untuk ngasihkan gitu. Makanya sholat Idul Fitrinya disunahkan untuk agak diakhirkan dari awal waktu. Tapi kalau sholat Idul Adha disunahkan untuk disegerakan di awal waktu. Pokoknya matahari sudah terbit lalu naik seukuran tombak, duko sakniki jam pinten itu nanti di awal waktu itu kita disunahkan untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha. Tujuannya apa? Supaya ada kesempatan panjang untuk penyembelian dan pembagian hewan kurban. Waktu ini rada dawa, agak panjang. Apalagi kebetulan tahun ini Idul Adha jatuh hari Jumat, cek mboten mepet-mepet kali Jumatan. Tetap diusahakan sebelum Jumatan selesai, atau lek belum nggih berarti wis angsal kathah jam 11 dihentikan, setengah 11 dihentikan, sholat Jumat dulu, kemudian buka lagi aktivitas misalkan jam setengah 1, jam 1 dibuka lagi. Terus yang kedua, insya Allah selaras dengan anjuran khusus tahun ini di masa corona ini, masa pandemi itu untuk segera melaksanakan dang wis wajib kena dang mari segera selesai. Artinya tidak lama-lama berkerumun. Makanya cocok tetap alasannya, tapi tadi itu disegerakan di awal waktu supaya ada kesempatan panjang untuk penyembelian dan pembagian hewan kurban. Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa catatan ilmu yang akan kita lakukan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rangkaian-rangkaian ibadah sunnah yang mengiringi Idul Adha ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita membaca, mengkaji murajaah tentang kewajiban dan etika menyembelih. Matching karena nanti barangkali ada yang bertugas atau kita belajar juga ningali tiang bele, terus prakteknya seperti apa, dicecekakan kali fikih, atau kemudian kita sendiri jadi tahu oh ternyata teorinya seperti ini. Karena kita tahu bahwa ilmu itu kalau enggak teori ya praktek. Kita sekarang sedang mempelajari teorinya bagaimana menyembelih. Adapun prakteknya lek dalu niki nggih mboten saged. Bele napa niki? Nggih mantun niki wangsul bele mendol ya. Bele tempe, bele tahu. Tapi intinya kita sekarang sedang belajar teori.
Kewajiban dan etika menyembelih. Ada beberapa pembahasan. A. Pengertian menyembelih. B. Tujuan penyembelihan halal. C. Syarat-syarat menyembelih. D. Etika atau anjuran saat menyembelih. Kita bikin sesimpel mungkin, pokoknya umat sudah punya panduan. Pengertian menyembelih. Menyembelih adalah memotong 4 saluran atau audaj, atau sebagiannya di bagian leher dengan menggunakan alat sembelih seperti pisau, golok, pedang, belatik, badik, batu asah kasar, halus, atau kristal. 4 saluran itu adalah saluran tempat lewatnya udara ke paru-paru. Bahasa Indonesianya tenggorokan, bahasa Arabnya hulkum. 2. Saluran tempat lewatnya makanan dan minuman. Bahasa Indonesianya kerongkongan, bahasa Arabnya marik. 3 dan 4. Sepasang saluran tempat lewatnya darah. Bahasa Arabnya wadajan. 4 ini harus terpotong, tapi khilaf. Ada yang mengatakan 4-4-nya harus terputus semuanya, ada yang mengatakan cukup 2. Kita terangkan khilaf itu di alinea berikutnya. Jika keempat bagian ini telah terputus, maka sembelian telah sempurna. Jika yang terputus hanya hulkum dan marik, hulkum itu tenggorokan, marik itu kerongkongan, berarti tempat lewatnya udara ke paru-paru dan saluran tempat lewatnya makanan dan minuman kok sudah terputus dua-duanya, meskipun wadajan, meskipun tempat lewatnya darah, 2 saluran yang lain belum terputus, maka bagaimana? Menurut madhab Syafi'i, madhab kita, sembelian itu halal. Artinya apa? Pokoknya tenggorokan kali kerongkongan wis putul, berarti sembelian itu sudah halal meskipun wadajan, sepasang saluran tempat lewatnya darah masih belum terputus. Kenapa kok dikatakan sudah halal oleh madhab Syafi'i? Karena hakikat sembelian adalah menghilangkan kehidupan, sementara kehidupan hewan akan berakhir pada umumnya dengan terputusnya hulkum dan marik atau tenggorokan dan kerongkongan itu. Maka mengenai terputusnya sebagian dari 4 saluran ini terdapat perbedaan para ulama. Tadi yang kita katakan, maka untuk berhati-hati, keempat saluran tersebut harus dipastikan telah terputus semuanya saat proses sembelian. Lebih baik keempat-empatnya sudah terputus, keluar dari khilaf di antara ulama. Tapi katakan cuma 2 tok, hulkum kali nopo, mari, tenggorokan kali kerongkongan, sudah dikatakan sembelian itu sembelian yang halal. Itulah poin yang A, pengertian menyembelih. Yang B, tujuan penyembelihan halal. Mengapa sembelian itu harus syar'i? Gampangannya ngoten. Apa tujuannya? Tujuan penyembelian syar'i adalah agar binatang yang disembelih dijamin kehalalannya. Binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syariat halal dimakan, sedangkan yang mati tanpa disembelih atau disembelih namun tidak sesuai dengan ketentuan syariat maka haram untuk dimakan. Lek disimpulaken, tujuan sembelian halal itu untuk agar kita ini bisa membedakan mana yang halal, mana yang bangkai sehingga haram. Dikatakan binatang itu jadi bangkai kalau matinya bukan karena disembelih. Kranten loro mati, mari mati, lo eman iki
eman wedhusku mati, moro dimasak, lho mboten saged. Padahal matinya bukan karena disembelih. Beda lagi kalau sik lara, moro ditakoki, "Dus wedhus kon lara ah?" "Nggih nemen iki punan." "Tak beleh ya." "Nggih pun sekarep pun timbang kula mati nganggur ya." Akhirnya dibeleh. Nah, karena matinya disembelih meskipun dalam kondisi sakit, berarti tetap halal. Tetap halal. Atau misalnya dibeleh tapi tidak syar'i, tenggorokannya tidak putus atau kerongkongannya tidak putus, tapi tetap mati, suwe-suwe mati, tapi dipastikan didelok loh kerongkongannya sih gak putul, sing putul misalkan mek tenggorokan tok, cuma satu tok mati, berarti dia matinya tidak dengan sembelian yang halal, karena yang terputus yang wajib menurut mazhab Syafi'i tenggorokan dan kerongkongan, yang terputus cuma salah satunya saja. Atau mati keranten faktor atau penyebab lainnya, misalnya kalau nggak ada rencang beli pitik ladinge pun diasah ngeten damel beli pitik gak putul-putul niki, kulite lho mboten putul, napa malih hulkum kali marik niku mek napa niki lho dienge-enge gak mati-mati, tibae didelok ladinge kewalik. Oh alah kewalik, suwe-suwe ya apa? Ya mati, terus mati apa? Keri, karena keri moro sampai mati pitike. Saking keri sampai mati. Itu seandainya ada ngoten, kok hulkum dan marik tidak terputus meskipun moro-moro mati pitik niku. Ya napa jenenge tenggorokane moro putus are. Tapi kerongkongane sik mboten putus, maka sembelian itu tidak dikatakan sebagai sembelian yang halal. Dan ini ujian bagi kita. Sering kita katakan makanan itu ujian manusia sejak dulu. Nabi Adam ketika masih ada di surga bersama ibunda Hawa, ujian pertama adalah makanan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam dan Hawa, jangan kau dekati pohon ini. Kamu makan jangan sampai, sehingga engkau menjadi kalian berdua menjadi orang yang menganiaya diri sendiri. Ujian pertama leluhur kita Nabi Adam dan ibunda Hawa ternyata ada pada makanan. Nanti turun ke dunia kemudian berkembang biak sampai kepada kita, ternyata ujian kita tetap pada makanan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik, makanlah yang halal dari yang telah kami karuniakan kepada kalian. Ujian kita lagi-lagi pada makanan supaya kita ini hanya mengkonsumsi sesuatu yang halal, dan itu jumlahnya banyak daripada yang diharamkan. Yang diharamkan mungkin cuma napa? Khamr, minuman keras, bangkai, terus napa malih? Babi, kemudian sesuatu yang menjijikkan, binatang yang bertaring. Sing lintune kan halal kabeh niku, mendol, terus napa malih dugi dele mawon lho dados pinten niku. Mendol, tempe, tahu, napa malih bacem, damel ngombe napa niku sari kedele. Lek wayahe musim panas ana es degan, musim dingin ana sekoteng ya. Itu semuanya sudah disediakan oleh Gusti Allah untuk manusia, dan jumlahnya sangat banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka di antara binatang itu harus ada yang disembelih, dan disembelih secara halal, secara syar'i. Makanya ini untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram, karena ternyata menjadi bangkai. Maka Bun, itu poin yang B. Sekarang yang C, syarat-syarat sembelian. Kalau kita membicarakan syarat, wonten 3 poin. Ada syarat yang terkait binatangnya, 2 ada syarat yang terkait penyembelihnya, yang ketiga terkait alatnya, alat sembelihnya. Kita baca yang C1. Syarat bagi binatang yang disembelih. 1, binatang halal. Babi, anjing masih yo dibeleh
sesuai syar'i, sesuai dengan ketentuan syariat, nggih tetep napa? Tetep haram. Hanya binatang yang halal, sapi, kambing, onta, kerbau, kuda, ayam, pitik, ya, sami mawon, terus kambing. Itu binatang-binatang yang halal. 2, binatang dalam keadaan masih hidup saat penyembelihan. Bukan moro mati baru disembelih. Memang dipastikan dia masih dalam keadaan hidup. 3, hilang nyawanya hanya karena sembelian, bukan karena sebab lain. Oleh karena itu, pengulitan harus dilakukan setelah binatang benar-benar telah mati, agar tidak terjadi kasus kematian binatang karena pengulitan tersebut, atau karena dimasukkan ke air panas, atau karena dipatahkan lehernya atau bagian tubuhnya yang lain. Bila hewan tidak segera mati, dilarang menusuk jantung atau memotong lehernya. Dados ngeten. Contoh wedhus, sapi, pitik. Mangke pas kurban sapi atau kambing, keranten mboten enten tiyang kurban pitik. Wonten tiyang kurban pitik menisanae kurban perasaan ya. Wonten tiyang kurban sapi kali wedhus. Disembelih pastikan 2 sudah terputus tenggorokan kali kerongkongan. Afdol lagi kalau wadajan 2 saluran darah, 2 saluran darah itu sudah terputus semuanya. Kan tasik kejet-kejet, tasik obah itu nggak boleh langsung wis gantungan wis akeh iki selak Jumatan iki sing dibeleh akeh, gantungan langsung digantung terus dinapakaken diseseti. Padahal wedhuse tasik obah. Khawatirnya dia matinya itu bukan karena disembelih di bagian lehernya, tapi matinya karena kesakitan dinapakaken diseseti niku wau. Maka diamkan dulu sampai meneng. Mboten usah ditakoki, mati ya. Dereng. Tunggu dulu. Sae male wis adem itu, rada adem itu. Makanya nggak boleh ke susu. Nggak boleh ke susu, diamkan dulu sampai dia diam, pastikan diobah-obah kok wis meneng, tidak ada tanda-tanda kehidupan, baru kemudian diseseti. Jangan sampai matinya gara-gara diseseti. Atau sik kejet-kejet kesuwen iki ngono diputul del gulune. Mboten saged. Nggih, tunggu mati dulu baru dipotong-potong atau diseseti. Ayam nggih ngoten. Ini yang menjadi masalah sampai sekarang. Juleha, napa juleha niku? Juru sembelih halal. Disingkat napa? Juleha. Itu biasanya di RPH, rumah potong hewan itu nggih menangani kambing, sapi itu. Kalau ayam itu yang agak lepas kontrol. Keranten nggih kuatah. Seringnya orang itu nyembelih ayam dan itu banyak. Patut dicurigai lek sak menit moro oleh 30, sak menit iso mbeleh del. Mantun ngoten langsung mantun dibeleh, sik obah-obah langsung pinggire wonten kuali gede, wonten air yang mendidih. Beleh lebokno kuali. Jangan-jangan matinya bukan karena disembelih, tapi karena masuk tembung ini ten kuali keranten kepanasan ten banyu itu. Berarti matinya bukan karena disembelih, tapi karena apa? Kepanasan itu di air yang mendidih itu. Lah lek pitik kan memang selak nggih kewane cilik terus sing dibeleh akeh, target dinten niku pinten akhire del lebokno. Terus itu gimana? Jangan-jangan tadi itu matinya bukan karena disembelih tapi karena kepanasan. Jadi bangkai berarti, jadi bangkai. Ya, pitik-pitik yang kita makan itu khawatirnya seperti itu. Sekarang yang C.2. Kalau tadi syarat terkait hewannya, sekarang syarat bagi orang yang menyembelih. 1. Muslim. Orang murtad atau keluar dari agama Islam tidak halal sembelihannya. Orang murtad itu misalnya ingkar terhadap kewajiban sholat. Aku gak sembayang, gak paten misalnya. Naudzubillah min dzalik. Maka orang itu sudah murtad karena sudah mengingkari kewajiban
mengingkari kewajiban sholat. Oke, berarti dia tidak bisa jadi tukang sembelih. Nah, niki repot malih niki. Tiang boten sembayang itu bisa saja karena males. Kalau karena males berarti dia masih muslim menurut mayoritas ulama. Tapi lek boten sembayangi keranten ingkar, dia sudah dihukumi murtad, sembelihannya haram. Maka gitu kang sembelih pun juga harus selektif. Makanya pemerintah ya mulai ketat. Ada juleha, juru sembelih halal, yang itu melalui pelatihan. Tapi nggih sak repotan malih, sing dilatih iki, no RPH iki sing dilatih iki, engko sing mbeleh wong liya maneh itu. Lah ya napa itu? Asistennya atau siapa itu. Nggih sak repotan. Makanya ini benar-benar ujian bagi kita itu pada makanan itu. Pada makanan. Nanti belum lagi kalau kita berbicara makanan yang tidak dari sembelihan. Makanan dari yang lain, makanan dari apa itu, kehalalannya seperti apa, kesuciannya seperti apa, itu kan mulai ada, sudah diputuskan kalau undang-undangnya, meskipun seharusnya Oktober 2019 kemarin wajib untuk sertifikasi halal itu. Orang punya warung, punya catering itu harus ada sertifikat halal. Kalau tidak, karena ini sudah undang-undang, maka bisa dipenjarakan dan ada dendanya itu. Tapi rupine tasik nawa niki eker-ekeran dalam tanda kutip, karena dulu yang mengeluarkan sertifikat halal itu kan BPOM MUI. Terus sekarang diatur oleh Badan Halal itu, BPPJH itu, jaminan halal di bawah Kementerian Agama. Ketika di awal-awal dibahas itu masih debatable karena Kementerian Agama lewat BPPJH itu kok mengatur Kementerian Perdagangan misalkan, itu masih tumpang tindih. Kok kementerian mengatur kementerian yang lainnya. Terus yang debatable yang kedua, terus peran ulama di mana itu, peran MUI di mana, kok langsung di bawah pemerintah itu. Meskipun rupanya ada solusi, tetap BPOM MUI itu dikasih peran, tapi rupanya nggih masih wallahu alam apakah karena undang-undang kan baru bisa berlaku kalau sudah ada peraturan pemerintahnya. Wallahu alam sekarang perkembangannya seperti apa, tapi ini memang dinanti supaya ada jaminan halal dari makanan yang kita konsumsi itu. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Lho ya napa niku, daginge makan hari ini teko sing haram, dadi daging nok kene. Mosok lek gak mlebu swarga, mosok dagingnya dibodol. Ya otomatis saawak mboten mlebu swarga. Maka ujian bagi kita sekali lagi adalah pada makanan itu. Yang kedua, penyembelihnya berakal sehat. Mboten jam 1 lebih 5 ngeten. Pandome miring nang kulon kabeh mboten. Yang ketiga, tidak sedang berihram haji, maksudnya ihram haji atau umrah. 4, menyebut nama Allah saat menyembelih, sunnah menurut madhab Syafi'i. 5, menyembelih hanya karena Allah, bukan karena selainnya. Wa ma uhilla li ghairillah. Makanan itu bisa haram, daging itu bisa haram kalau disembelih untuk sesajen, untuk penyembahan kepada siapa, itu haram. Tapi makanya disyaratkan di sini menyembelihnya hanya karena Allah. 6, tidak menyia-nyiakan sholat atau mengingkari kewajibannya. Ini yang tadi kita bahas. Beberapa syarat berikut ini adalah pendapat madhab Maliki. Sedangkan umat Islam Indonesia pada umumnya bermadhab Syafi'i, namun baik pula untuk diperhatikan. 7, 8, 9 itu menurut madhab Maliki. 7, memutusnya harus dari bagian depan leher. 8, tangan tidak boleh diangkat sebelum proses sembelihan selesai. Jadi selalu nempel. Boten diangkat, ini malih, angkat, nyeten malih. Mazhab Maliki itu sembelihannya tidak sah kalau seperti itu. 9, harus ada niat menyembelih. Menurut mazhab Syafi'i nggak harus ada niat menyembelih. Menurut mazhab Maliki harus. Terus apa yang dibaca? Mangke halaman terakhir. Syarat alat penyembelih.
dapat memutus tenggorokan dan urat nadi besar di leher binatang dan dapat mengalirkan darah. 2, bukan kuku atau gigi. Kukune unta misalnya, kukune dinosaurus damel belai mboten saged, atau giginya apa dibuat untuk nggih mboten saged. Maka syaratnya sekali lagi alat sembelih tadi jenis-jenis yang kita baca di awal. D, etika atau anjuran saat menyembelih. 1, berbuat baik atau ihsan kepada binatang yang akan disembelih. Mboten diseret-seret, mboten dinapakis, dikalemi. Termasuk ketika temannya sedang disembelih, jangan sampai dia atau hewan yang lain melihat dia sedang disembelih itu. Karena hewan juga punya perasaan. Dikasih tabir, dikasih penutup, biar nanti ketika temannya disembelih dia tidak melihat, biar kita tetap berperi kehewanan ya. Yang kedua, menuntun hewan ke tempat sembelihan dengan lembut, dituntun dengan lembut. Yang ketiga, pisau harus tajam, lek mboten tajam seakan sing dibelih ya, seakan sing, biar segera putus. Kalau sudah terputus kan rasanya sudah hilang, indera perasanya sudah hilang. 4, mengasah atau memastikan ketajaman alat sembelih sebelum membaringkan atau ilja binatang yang akan disembelih. Jangan sampai wis digeblakno sik kae di asah, atau digeblakno wis diwikat wis gulune diidek sik kae di asah. Durung landhep iki diasah. Sebelumnya sudah dipastikan pisaunya itu sudah tajam. Yang kelima, menyodorkan atau menawarkan air minum pada binatang yang akan disembelih. Mungkin dia nervous, mungkin dia gemeter, disodorkan, mungkin dia mau. Yang keenam, membaringkan binatang ke sebelah kiri dengan pelan. 7, penyembelih menghadap kiblat. Sementara binatang yang disembelih yang dihadapkan ke kiblat adalah tempat sembelihannya, bukan wajah binatangnya. Sing ngadep kiblat niku penyembelihnya, bukan binatangnya. Aja sampai kualik. Lek sing didepno nang kiblat binatange, terus wonge mboten kok sing dibeleh sing endi gitu. Kan. Jadi yang penyembelihnya yang menghadap kiblat. Jadi ngadep mriko, terus binatang yang disembelih yang dihadapkan ke kiblat adalah tempat sembelihannya. 8, melakukan proses penyembelihan dengan cepat atau isra' tapi juga harus cermat. Cepat tapi juga cermat. Supaya cepat selesai, artinya hewan itu tidak mengalami proses yang panjang untuk menuju kematiannya. 9, mengucapkan tasmiyah, yaitu kalimat bismillahi wallahu akbar. Lengkapnya di halaman berikutnya. 10, tidak menyiksa hewan saat penyembelihan. Boten angsal kranten sapine giras murad dilemesno sithik, diwantemi, digebloki didik, mboten saged. Cek apa? Cek gampang robono. Tidak boleh ada penyiksaan. 11, bila binatang yang disembelih itu untuk ibadah khusus seperti kurban, maka penyembelih bertakbir sebanyak 3 kali sebelum menyebut nama Allah dan 3 kali setelahnya. Lek dijangkepaken ngeten, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus Allahu akbar ping 6, tapi di sela-sela itu ada kalimat bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbalhu minni. Artinya di bawah. Kalau nyembelihkan untuk orang lain, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbalhu min. Siapa menyebut nama pekurban, mboten usah diiringi takbiran. Kali boleh Allahu akbar, Allah, mboten usah. Wong ini sudah masuk waktunya takbir napa wau? Takbir muqayyad. Kita tidak habis melaksanakan sholat, lah apa takbiran? Sing takbir sing bele mawon, ya Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya. Puntit ya. Itu 12, 13 saya kira sudah maklum. 14 nggih maklum, 15 nggih maklum, dan itu bagian dari etika menyembelih.
Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, mugi-mugi menjadi ilmu bagi kita semuanya, meskipun secara teori, karena tidak mungkin semuanya bisa praktek, tapi kalau mau praktek nggih monggo, tapi intinya secara teori seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah ada nih? Bisa? Pun bisa? Oke. Sambun. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.